Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika Ishak dari kelas A, angkatan 2018. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu DOSIS model. OSI adalah singkatan dari Open System Introduction. Sedangkan layer merupakan lapisan-lapisan prosedur yang terjadi dalam proses pengiriman informasi atau data yang melalui koneksi jaringan antara komputer. Dalam jaringan memiliki cara berkomunikasinya masing-masing. Komputer bermerek A memiliki bahasa sendiri dan hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang bermerek sama. Selanjutnya, layer in the OSIS model. OSIS layer dapat mengembangkan konsep OSIS layer sebenarnya. Ditunjukkan agar produsen komputer serta pengembang jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha terlebih dahulu. Dalam perjalanannya, para produsen komputer dan pengembang jaringan internet tidak menerapkan protokol model OSIS layer secara baku. Pasalnya, tidak semua proses komunikasi memerlukan prosedur OSIS layer karena dapat menggunakan protokol yang lebih sederhana lagi. Selanjutnya, tugas dari tiap layer. Yang pertama, physical layer. Layer fisikal ini dapat mengatur pengiriman data berupa bit lewat kabel. Yang kedua, data link layer. Layer data link ini mengendalikan kesalahan antara dua komputer yang berkomunikasi lewat layer fisikal. Yang ketiga, network layer. Layer ini bertanggung jawab untuk menerjemahkan alamat logis jaringan ke alamat fisik jaringan. Selanjutnya, transport layer. Layer ini mengatur pengiriman pesan dari host-host di jaringan. Pertama, data dibagi menjadi paket sebelum pengiriman dan kemudian penerima akan menggabungkan paket-paket tersebut menjadi data utuh kembali. Selanjutnya, session layer membuat sesi untuk proses dan mengakhiri sesi tersebut. Jika Anda login secara interaktif, maka sesi dimulai dan jika ada permintaan log off, maka sesi berakhir. Selanjutnya, presentation layer ini bertanggung jawab untuk menyajikan informasi. Layer ini membuat dua host dapat berkomunikasi. Yang terakhir, application layer menyediakan layanan untuk aplikasi X, transfer file, email, akses layanan. Selanjutnya, TCP atau IP Protocol Suite, singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, ialah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain
di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol suite. Terakhir, addressing. Ada 3, yaitu address level, yaitu tingkatan pengelamatan menuju pada tempat di mana suatu entity berada. Umumnya alamat semacam ini disebut dengan network level addressing. Contohnya dalam arsitektur TCP/IP disebut dengan alamat IP, atau dalam OSI disebut network service access point. Yang kedua, addressing scope atau jangkauan pengelamatan. Yang ketiga, connection identifiers, identifikasi koneksi. Konsep ini awal munculnya pada transfer data yang lebih berorientasi koneksi. Pada transfer data berorientasi koneksi ini hanya dipergunakan sebuah nama koneksi selama fase transfer data. Keuntungan penggunaan identifikasi koneksi antara lain mengurangi offline, dapat menentukan route yang jelas, routing. Itulah tadi materi yang akan saya jelaskan, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.